Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qadir dari jurusan Psikologi. Saya akan membahas biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada malam hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi. Sebuah peristiwa yang agung yang disertai dengan banyak peristiwa yang ajaib. Beliau lahir pada tahun Gajah dan wafatnya di Mekah pada tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Sayyidah Aminah bin Wahab. Terlahir dari suku Quraisy, suku yang terhormat dari bangsa Arab dan kabilah yang paling mulia di dunia. Secara bahasa, Nabi Muhammad berarti yang terpuji. Muhammad Rasulullah SAW menjadi yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Meski terlahir yatim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pengasuhan dan pendidikan yang terbaik. Ketika berusia 2-4 tahun, beliau dididik secara fisik, mental, dan kefasihan bahasanya di perkampungan Bani Sayyidah. Ketika berusia 6 tahun, sang ibunda tercintanya wafat. Jadilah beliau yatim piatu dalam usia yang masih muda sekali. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh sang kakeknya yang amat dicintainya, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim. Rasulullah SAW berusia sekitar 8 tahun. Abdul Muthalib pun wafat. Akhirnya pengasuhan beliau diserahkan kepada sang pamannya, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dalam asuhan keluarga sang paman, Rasulullah tumbuh merasakan banyaknya kebahagiaan. Ketika kecil, Rasulullah bekerja sebagai pengembala kambing dan ikut berdagang bersama sang paman ke negeri Syam yang jauh. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dengan perempuan yang mulia, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun. Nabi Muhammad juga mempunyai nama lengkap, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr atau Quraisy. Dan Nabi Muhammad juga mempunyai julukan atau nama lain, yaitu Asy-Syahid, Al-Mutawakkil, Nabiyyut Taubah, Nabiyyul Rahmah, Nabiyyus Sa'ah, Al-Kib, Al-Muqaffi, Al-Hasyir, Al-Mahi, Syahidan, Mubasysyiran, Nazir, Da'i, gelar Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, An-Nabi, Khatamul Anbiya, Uswatun Hasanah, dan Kuyyah Abu Hashim. Dan nasab jalur ayah Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Dan nasab jalur ibu, Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nabi Muhammad juga mempunyai banyak istri, yaitu ada 12. Yang pertama Khadijah bin Khuwailid, 2 Saudah bin Zam'ah, 3 Aisyah bin Abu Bakar, 4 Hafsah bin Umar, 5 Zainab binti Khuzaimah, 6 Ummu Salamah, 7 Juwairiyah bin Al-Haris, 8 Zainab bin Jahsy, 9 Ummu Habibah,
10 Maimunah binti Haris, 11 Syafiyah binti Huyah, 12 Maria Al-Qibtiyah. Nabi Muhammad mempunyai anak kandung ada 7 dan anak tirinya ada 6. 1 anak kandungnya adalah Qasim, 2 Zainab, 3 Abdullah, 4 Ruqayyah, 5 Ummu Kulsum, 6 Fatimah Az-Zahra, 7 Ibrahim. Dan anak tirinya adalah 1 Halan bin Abu Halah, 2 Hindun bin Halah, 3 Zainab binti Abu Halah, 4 Abdullah bin Atik, 5 Jariyah bin Atik, 6 Hindun bin Atik. Nabi Muhammad juga mempunyai ibu susuan, yaitu 1 Aminah bin Wahab, 2 Suwaibah, 3 Halimah As-Sa'diyah. Saudara sesusunya Nabi Muhammad adalah Masrur, Hamzah, Abu Salamah binti Abdul As-Sadad. Adapun saudara sesusuannya Nabi Muhammad adalah Masrur, Hamzah, Abu Salamah bin Abdul Al-Asad Al-Makhzumi, Al-Kabsah bin Haris bin Abdul Izzi, Abdullah bin Haris bin Abdul Izzi, Anisa binti Haris bin Abdul Izzi, Hudzafah binti Haris bin Abdul Izzi, Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib, dan Hamzah. Pada usia 2-4 tahun, beliau dididik secara fisik, mental, dan kefasihan bahasanya di perkampungan Bani Sa'diyah. Pada usia 4-6 tahun, beliau belajar tata krama dan adab bahasa Arab lewat ibunya tercinta Sayyidah Aminah. Di usia 5 tahun, peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad yang dilakukan oleh 2 malaikat, yaitu mengeluarkan setan yang wujud di dalamnya. Pada usia 6 tahun, ibunya Aminah bin Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa, sebuah kampung yang terletak di antara Ka'bah dan di antara Mekah dan Madinah. Beliau dipelihara oleh Ummu Aiman, hamba perempuan ayah Rasulullah, dan dibiayai oleh kakeknya Abdul Muthalib. Di usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Baginda Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Di usia 9 tahun, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil upah untuk mengembala kambing bagi penduduk kota Mekah dengan mendapat upah yang sedikit. Di usia 12 tahun, bersama pamannya Abu Thalib berniaga atau berdagang ke Syam kali pertama. Di sana seorang pendeta Nasrani bernama Bukhara telah menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Di usia 14-15 tahun, terlibat dalam peperangan Fijar. Baginda Nabi Muhammad telah menyertai peperangan itu dalam beberapa hari. Beliau berperang mengumpulkan anak panah dalam medan perang tersebut. Di usia 20 tahun, Baginda menyaksikan perjanjian Al-Fudul, yaitu perjanjian damai untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim di kota Mekah. Di usia 25 tahun, musafir kedua ke kota Syam untuk urusan perniagaan barang Khadijah bin Khuwailid. Perjalanan Nabi ke Syam ditemani oleh seorang lelaki atau orang suruhan Khadijah yang dikenal sebagai Maisarah, petunjuk jalan. Baginda Nabi Muhammad bersama pamannya Abu Thalib dan beberapa saudara Nabi bertemu Amru bin Al-Asad,
atau ayah saudara Khadijah untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kawin Nabi Muhammad yaitu sebanyak 500 dirham. Di usia 35 tahun, banjir besar melanda kota Mekah dan meruntuhkan dinding Ka'bah. Pembinaan semula Ka'bah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk kota Mekah. Rasulullah diberikan kemuliaan meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya, sekaligus meredakan pertikaian kabilah suku di Mekah. Di usia 40 tahun, menerima wahyu pertama di Gua Hiro di puncak Jabal Nur, sekaligus pengangkatan beliau sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Di usia 53 tahun, berhijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rombongan Nabi tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriyah atau 24 September 622 Masehi. Pada usia 63 tahun, beliau wafat di kota Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah 8 Juni 632 Masehi. Pada saat Nabi Muhammad lahir, banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi. Salah satunya yaitu padamnya api sesembahan Majusi. Agama Majusi merupakan salah satu aliran teologis yang sudah ada sejak jauh sebelum kedatangan agama Islam. Pengikut agama ini dikenal sangat menyakralkan salah satu unsur alam, yaitu api. Bagi mereka, api adalah kekuatan yang bisa memberi perlindungan dari segala macam bahaya, serta mampu menganugerahi kesejahteraan bagi umat manusia. Sebab itu mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Konon, mereka punya api yang tak pernah padam selama ribuan tahun. Hanya api ini padam saat Nabi Muhammad lahir. Dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahiro ambles ke tanah. Kemudian lahir dalam keadaan sujud. Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, lain lagi dengan Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan sujud. Imam Jalaluddin As-Suti dalam Hasyaisul Kubro melaporkan bahwa begitu keluar dari rahim Siti Aminah, Nabi Muhammad sujud, lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang yang sedang berdoa. Dan kemudian Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yang sudah dikhitan. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah mencapai usia balik, meskipun sebaliknya dilakukan lebih dini pada usia yang kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang diberi oleh Nabi Muhammad adalah sudah dalam keadaan khitan saat lahir. Dan kemudian pertama kali dinamakan Muhammad. Secara bahasa, Muhammad merupakan isim maf'ul dari kata hamdun yang berarti pujian. Artinya, nama ini merupakan salah satu kosakata bahasa Arab yang sudah semestinya tidak begitu asing di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Anehnya, nama itu tidak pernah terbesit dalam pikiran orang Arab untuk dijadikan nama bayi anak-anak mereka. Nama ini pertama kali dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang memberi nama tersebut adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib.
sebab ia menghendaki cucunya kelak menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk. Dikisahkan, Abdul Muthalib mendapatkan nama tersebut dari sebuah mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung yang masing-masing membentang ke arah berbeda. Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur. Kemudian, rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Seluruh manusia bergantungan pada pohon itu. Setelah ditafsirkan, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur dan mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi. Sejak saat itu, ia bertekad jika keturunan itu sudah lahir akan dinamakan Muhammad, yang artinya orang yang banyak mendapat pujian. Dan kemudian keajaibannya yaitu tertutupnya akses langit bagi iblis. Sebelum Nabi Muhammad lahir, konon katanya iblis bisa mencuri dan mendengarkan malaikat soal suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada para dukun sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Meski begitu, informasi yang dibawa jin seringnya sengaja dipelintir. Begitu Nabi Muhammad lahir, akses portal langit itu ditutup dan iblis pun tidak bisa lagi mencuri informasi tersebut. Diriwayatkan dalam beberapa hadis yang ma'thur, dulu iblis bisa mencuri mendengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Nabi Isa diutus atau dilahirkan, tertutuplah 3 lapis langit. Hingga Nabi Muhammad lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dan mendengarkan informasi sama sekali, sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad, ibunya mengalami peristiwa-peristiwa yang mengagumkan. Pada malam pertama Rabiul Awal, Siti Aminah mendapatkan kedamaian dan ketentraman dari Allah sehingga merasa begitu tenang dan damai. Pada malam yang kedua, Siti Aminah menerima seruan berita dari Allah bahwa ia akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Dan pada malam ketiga, Siti Aminah kembali menerima pesan dari Allah bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan Nabi paling agung dan mulia, yaitu Nabi Muhammad. Pada malam keempat, Siti Aminah mendengarkan suara zikir malaikat yang terdengar sangat jelas hingga ke telinga Siti Aminah. Pada malam kelima, pada malam kelima, Siti Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim meminta Aminah untuk bergembira karena akan melahirkan Nabi pemilik kemuliaan yang berbunyi, "Berbahagialah engkau wahai Aminah dengan lahirnya Nabi yang agung ini, Nabi pemilik cahaya yang terang benderang, Nabi pemilik keutamaan, Nabi pemilik kemuliaan, dan Nabi pemilik segala bentuk pujian," kata Nabi Ibrahim kepada Aminah. Pada malam ke-6, Siti Aminah melihat cahaya yang memenuhi sudut-sudut alam semesta hingga tak ada kegelapan. Pada malam ke-7, Siti Aminah melihat malaikat berbondong-bondong mendatangi rumahnya. Mereka menyampaikan kabar gembira bahwa waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW semakin dekat. Pada malam ke-8, Siti Aminah mendengarkan berita yang menyerukan kepada seluruh penghuni alam untuk berbagi karena kelahiran Rasul semakin dekat. Pada malam ke-9, Siti Aminah merasakan ketenangan dan kedamaian sehingga tidak merasa sedih sedikit pun. Pada malam ke-10,
Siti Aminah melihat tanah Mina dan Khaif yang bergembira menyambut kelahiran Muhammad. Pada malam ke-11, Siti Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahiran sang Rasul. Pada malam ke-12, Siti Aminah yang ada di rumah melihat langit begitu cerah. Awalnya ia menangis terseduh-seduh karena sendirian di rumah. Saat itu Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, sedang bermunajat di Ka'bah. Namun saat proses persalinan tiba, Allah mengutus 4 wanita untuk menemani Siti Aminah selama proses melahirkan. Mereka adalah Hawa, istri Nabi Adam, Sarah, istri Nabi Ibrahim, Aisyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Dalam kitab tersebut juga disebutkan bahwa bumi bergetar hebat dan seluruh langit dipenuhi cahaya yang terang setelah Rasulullah dilahirkan. Istana Kisra berguncang dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Dan dilanjut dengan kisah masa kecil Nabi Muhammad dikala hatinya dibersihkan oleh malaikat. Salah satu peristiwa besar yang terjadi kala Nabi Muhammad masih menginjak usia kanak-kanak adalah ketika para malaikat membersihkan hatinya. Peristiwa itu terabadikan dalam salah satu riwayat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saat Nabi Muhammad masih di bawah asuhan ibu susuannya Halimah As-Sa'diyah, menurut sirah nabawiyah oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri, sebetulnya saat itu Nabi Muhammad kecil sudah waktunya untuk dipulangkan kembali ke keluarganya lantaran masa menyusuinya sudah usai. Namun Halimah memohon kepada Aminah, ibu Nabi Muhammad, untuk memperbolehkannya mengasuh Nabi Muhammad lebih lama lagi, sebab Halimah merasa rumah tangganya terus mendapatkan keberkahan semenjak dirinya mengajukan diri sebagai ibu susuannya Nabi Muhammad. Permohonannya pun dikabulkan oleh Aminah. Hingga suatu hari peristiwa besar itu datang. Nabi Muhammad kecil tengah bermain sekaligus membantu mengembala kambing dengan kanak-kanak Halimah di dekat rumahnya. Tibalah 2 orang laki-laki yang berpakaian putih menghampiri Nabi Muhammad yang masih kecil. Mereka pun membawa Nabi Muhammad ke tempat yang agak jauh dari tempatnya menggembala. Saat itu Nabi Muhammad kecil tengah ditinggal sendiri karena anak Halimah sedang pulang untuk mengambil bekal yang dapat dimakan mereka bersama-sama. Sesampainya anak Halimah di tempat mengembala, mereka tidak menemukan Nabi Muhammad di mana-mana. Sebaliknya, mereka kemudian melihat peristiwa besar saat para malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad. Ketika itu pula anak Halimah menangis dan berteriak meminta tolong sembari berlari ke rumahnya. Mereka hendak mengadu kepada kedua orang tuanya. Halimah dan suaminya pun terpogoh-pogoh dan berlarian ke sana kemari hanya untuk mendapati Nabi Muhammad tengah duduk seorang diri di dekat sebuah rusun. Halimah pun bertanya kepadanya, "Mengapa engkau sampai berada di sini seorang diri?" Nabi Muhammad pun menceritakan keajaiban yang barusan dialaminya. Mula-mula ada 2 orang laki-laki datang dengan tidak disangka-sangka, berpakaian serba putih. Mereka lalu mendekati aku dan salah seorang berkata pada kawannya, "Inilah anaknya." Kawannya menyahut, "Ya, ini dia." 2 orang laki-laki berpakaian putih tersebut ternyata malaikat Jibril yang hendak membersihkan hati Nabi Muhammad. Kemudian ia membelah dada Nabi Muhammad dan mengeluarkan sesuatu dari hatinya dengan berkata, "Ini adalah bagian setan dalam dirimu." Sejumlah kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab hadis juga membenarkan adanya peristiwa ini.
Beberapa di antaranya seperti Kitab Sahih Imam Muslim, Kitab Sirah Ibnu Hisham, serta kitab sirah lainnya yang muktabar. Hati Nabi Muhammad lalu diletakkan dalam sebuah bejana emas yang diisi air zam-zam untuk dibersihkan. Setelahnya para malaikat tersebut mengembalikan hati Nabi Muhammad pada tempatnya. Nabi Muhammad bersabda, Aku dibawa orang malaikat Jibril. Kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab hadis meriwayatkan peristiwa tersebut terjadi setidaknya 3 kali pada lini masa kehidupan. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang pertama, kemudian terjadi lagi pada saat peristiwa Isra Mi'raj sebelum beliau menerima perintah sholat 5 waktu. Kemudian kisah Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta Buhairah. Kisah bermula ketika Abu Thalib atau paman Nabi Muhammad hendak berangkat ke Syam bersama hafilah dagang. Saat persiapan keberangkatan Nabi Muhammad yang berusia belia ingin ikut. Umur beliau sekitar 9 atau 10 tahun atau 12 tahun berdasarkan riwayat yang berbeda. Hati Abu Thalib pun luluh. Ia berkata, kurang lebih demi Allah, aku akan membawanya pergi. Ia tidak akan berpisah denganku dan aku juga takkan meninggalkannya. Setelahnya ia pergi dengan membawa keponakannya itu. Tibalah rombongan dagang di Busra, wilayah Syam. Di sana dikenal seorang pendeta yang senang menyendiri dan tak pernah keluar dari biaranya sejak menjadi diangkat rohib. Ia menjadi rujukan ilmu bagi pemeluk ajaran Nasrani dan mereka mempelajari ilmu agama darinya. Namanya adalah Buhairah. Banyak dari kalangan dagangan Quraisy yang kerap mampir ke tempat itu, tetapi pendeta Buhairah tidak pernah berbicara dengan mereka, bahkan menampakkan diri sekalipun kepada mereka. Pada tahun itu, saat Khalifah dagang Abu Thalib menepi di dekat biara, Buhairah telah menyiapkan banyak hidangan, diduga karena sesuatu yang ia lihat dari dalam biara, di mana ada yang meyakini bahwa saat Nabi Muhammad berjalan di antara rombongan, ia melihat ada awan yang menaungi kawanan itu. Mereka pun singgah dan bernaung di bawah pohon terletak dekat biara. Buhairah sekali lagi menyaksikan awan menaungi pohon tersebut dan dahan-dahannya merunduk di atas Nabi Muhammad sehingga beliau bisa berteduh. Kemudian Buhairah turun dari biaranya dan mengutus seseorang untuk menemui kelompok dagang itu seraya berpesan, Saudara-saudara Quraisy, aku sudah menyiapkan makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua hadir tanpa kecuali, anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya, ataupun orang merdeka. Seorang diri rombongan terheran dan bertanya, Demi Allah, wahai Buhairah, hari ini engkau benar-benar berbeda. Apa yang kau lakukan pada kami? Kami sudah sering melewati tempatku, tetapi hari ini mengapa sikapmu berbeda? Buhairah pun menjawab, engkau benar, apa yang kau katakan memang sesuai dengan kenyataan. Namun, kalian semua adalah tamuku. Aku ingin menghormati kalian dan membuat makanan untuk kalian. Karena itu, kuharap kalian semua memakannya. Akhirnya seluruh khalifah dagang berkumpul di biara dan hanya Nabi Muhammad yang tidak ikut lantaran usianya masih anak-anak. Beliau memilih untuk menunggu dan menjaga di dekat tunggangan mereka di bawah pohon itu. Ketika Buhairah mengamati mereka, ia tidak menemukan sifat-sifat yang dilihat tadi dalam rombongan. Maka ia mengatakan, Saudara-saudara Quraisy, tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dari menyantap makanan yang kupersiapkan. Mereka berujar, Wahai Buhairah, tidak seorang pun tertinggal untuk mendatangimu, kecuali seorang anak yang paling muda usianya.
ia tetap berada di kendaraan. Buhairah pun berkata, Jangan lakukan itu, ajaklah anak itu, ia harus ikut bersama kalian menyantap makanan ini. Seorang dari mereka mengucap, Demi Lata dan Uzza, betapa aib bagi kami jika putra Abdullah bin Abdul Muttalib tidak ikut menyantap bersama kami. Orang itu pun keluar untuk memanggil Nabi Muhammad dan diajaklah beliau agar bergabung bersama rombongan. Lantas Buhairah memperhatikan Nabi Muhammad secara diam-diam. Ia mengabati seluruh tubuhnya anak belia tersebut hingga ia mendapati tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad tersebut. Setelah menyantap makanan, rombongan dagang itu berpencar. Kemudian Buhairah mendekati Nabi Muhammad sambil bertanya, Nak, demi Lata dan Uzza, aku akan bertanya kepadamu dan engkau harus menjawab pertanyaanku. Mendengar rohib itu mengucapkan nama berhala Lata dan Uzza, Nabi Muhammad menjawab, Janganlah engkau bertanya kepadaku atas nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang paling ku benci selain keduanya. Buhairah pun berkata, Demi Allah, hendaknya engkau menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Nabi Muhammad menjawab, Silahkan bertanya. Pendeta itu pun menanyakan segala hal yang ingin diketahuinya. Nabi pun menjawab semua pertanyaannya dan ternyata jawaban yang diberikannya sesuai dengan sifat-sifat kenabian. Akhirnya Buhairah memeriksa punggung Nabi Muhammad. Ia menyaksikan ada setampel kenabian antara kedua bahunya seperti bekas bekam, persis di tempat yang diketahuinya. Setelah mencermati Nabi Muhammad selesai, Buhairah bertanya kepada Abu Thalib. Ia bertanya, Anak siapa ini? Abu Thalib menjawab, Dia anakku. Buhairah menantang, Ia bukan anakmu. Tidak mungkin anak ini punya seorang ayah yang masih hidup. Abu Thalib membenarkan, memang ia anak saudaraku. Buhairah bertanya kembali, apa yang dilakukan ayahnya? Abu Thalib mengatakan ia sudah meninggal saat ibunya mengandung anak ini. Rohib itu berujar, Engkau benar, sebaliknya engkau segera membawa keponakanmu ini kembali ke negerimu dan berhati-hatilah terhadap orang Yahudi. Demi Allah, kalau sampai mereka melihat anak ini dan mengetahui apa yang ku ketahui, mereka akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Sungguh, keponakanmu ini akan memiliki kedudukan yang agung. Sekarang, pulanglah cepat-cepat ke negerimu, ungkap Buhairah. Selesainya urusan dagang di Syam, Abu Thalib langsung membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Dikatakan ada 3 orang ahli kitab, Surair, Tamam, dan Daris menyaksikan Nabi Muhammad sebagaimana yang dilihat oleh Buhairah ketika perjalanannya bersama Abu Thalib, dan mereka pun menginginkan Nabi Muhammad, tetapi Buhairah mencegahnya sembari mengingatkan mereka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka membiarkannya. Begitulah Nabi Muhammad yang kemudian tumbuh menjadi pemuda yang berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memelihara dari noda kaum jahiliyah karena menghendaki kehormatan dan kerasulannya untuknya kelak di masa dewasa. Beliau menjadi orang yang baik kepribadiannya, bagus akhlaknya, mulia garis keturunannya, tinggi kesantunannya, benar bicaranya, agung amanahnya, dan paling jauh dari kekejian dan perangai tercela. Hal itu merupakan bentuk penyucian dan penghormatan sehingga tidak heran Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin atau orang yang terpercaya. Dan dilanjut dengan kisah masa remaja Nabi Muhammad SAW hingga dijuluki Al-Amin.
Kisah hidup Nabi Muhammad sangat menarik untuk diulik. Kehidupan beliau tidak hanya diwarnai dengan suka, namun juga penuh duka. Nabi Muhammad sudah menjadi seorang yatim piatu ketika usianya menginjak 6 tahun. Beliau lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun hingga usianya mencapai 8 tahun. Selama usia itu pula Abdul Muthalib wafat dan meninggalkan Nabi Muhammad sendirian. Akhirnya beliau diangkat oleh pamannya Abu Thalib. Sekalipun ia mempunyai tanggung jawab keluarga dan harta yang sedikit, seperti disebutkan bahwa Nabi Muhammad tumbuh sebagai anak yang penuh kejujuran dan selalu menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Karakter ini terbentuk selama beliau menjadi anak yang sangat bergantung pada pamannya yang hidup serba terbatas. Nabi Muhammad bahkan mendapat gelar dari orang-orang Quraisy sebagai Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Sampai-sampai ketika beliau datang kepada mereka, orang-orang akan menyeru dengan keras, "Telah datang Al-Amin." Pasalnya, semasa Rasulullah, beliau rajin mengembala kambing bersama anak-anak yang tergolong miskin. Sifat sabar, tabah, kasih sayang, serta suka menolong makhluk yang lemah muncul dalam dirinya. Saat usia Nabi Muhammad menginjak 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Ketika keduanya berada di kota Busra, masa remaja Nabi Muhammad. Kisah masa remaja Nabi Muhammad dimulai ketika beliau sudah bisa mencari biaya hidup sendiri. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing milik beberapa orang Quraisy dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Pada masa remaja Nabi Muhammad, beliau juga pernah ikut berperang bersama pamannya Abu Thalib dalam perang Fijar di Nahlan antara Mekah dan Madinah. Perang Fijar adalah perang yang terjadi antara Bani Kinanah dan kaum Quraisy. Setelah terjadi perang Fijar, tata hukum di kota Mekah menjadi berantakan dan tidak benar. Hal ini disebabkan karena Abdul Muthalib wafat sehingga terjadilah kesewenang-wenangan di Mekah. Akhirnya masyarakat Mekah membuat sebuah persumpahan yang dinamai dengan Hilful Fudul yang bertujuan untuk melindungi setiap orang, baik penduduk kota Mekah maupun orang asing, dan dibentuk pula organisasi untuk itu. Nabi Muhammad terpilih menjadi salah seorang pemimpin dalam organisasi Hilful Fudul ini. Dan di dalam organisasi ini pula terlihatlah betapa besar kasih sayang beliau terhadap sesama manusia. Selain sifat kasih sayangnya yang terkenal, Nabi Muhammad remaja juga dikenal sebagai pemuda yang memiliki budi pekerti yang halus serta sifat yang amat mulia. Nabi Muhammad juga mendapatkan gelar sebagai Al-Amin berkat jasanya dalam menyelesaikan persekutuan antara suku dalam hal meletakkan Hajar Aswad di tempat Ka'bah. Kisah masa remaja Nabi Muhammad juga dilengkapi dengan sifat beliau yang gagah berani, tangkas, dan satria, serta senantiasa maju tak gentar dalam menghadapi musuh. Selain itu, beliau juga memiliki sifat sabar yang amat tebal ketika menghadapi berbagai cobaan, kuat memegang cita-cita dan teguh hatinya. Kisah masa remaja Nabi Muhammad juga dikenal dengan kesederhanaan. Ia hanya hidup untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mementingkan kehidupan dunia. Proses pernikahan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Nafisah binti Munyah adalah sahabat Sayyidah Khadijah. Dia memiliki peran penting dalam terwujudnya pernikahan Nabi Muhammad dengan sahabatnya itu. Semula Sayyidah Khadijah curhat kepada Nafisah perihal perasaannya terhadap Nabi Muhammad.
Mulanya Sayyidah Khadijah minder dan ragu apakah Nabi Muhammad mau menerimanya, mengingat perbedaan status dan umurnya yang sangat mencolok. Tapi Nafisah berhasil meyakinkan Sayyidah Khadijah bahwa dia adalah orang yang pantas bagi Nabi Muhammad. Selain memiliki nasab yang agung, Sayyidah Khadijah adalah seorang saudagar yang sukses dan perempuan yang dihormati di Mekah. Nafisah kemudian menyusun sebuah rencana. Ia menemui Nabi Muhammad dan menceritakan semuanya tentang perasaan Khadijah. Dialah mak jomblang yang menyambungkan perasaan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Aku Nafisah bin Mu'iyah. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan yang agung, suci dan mulia. Pokoknya ia sempurna, sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyambut namamu di sisinya, kata Nafisah kepada Nabi Muhammad. Nafisah adalah orang yang cerdik. Setelah menyampaikan lamaran Sayyidah Khadijah, ia tidak meminta Nabi Muhammad untuk menjawab secara langsung pada saat itu juga. Nabi Muhammad diberi waktu untuk memikirkan dan merenungkannya. Apa yang dilakukan Nafisah ini menjadi pintu dari perjalanan cinta Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Singkat cerita, Nabi Muhammad maupun Sayyidah Khadijah kemudian berdiskusi dengan keluarga besarnya masing-masing untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Nafisah tersebut. Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya kedua keluarga besar sepakat untuk menikahkan anak-anaknya. Nabi Muhammad diantar oleh pamannya Abu Thalib dan Hamzah berangkat ke rumah Sayyidah Khadijah. Kemudian disambut oleh paman Sayyidah Khadijah, yaitu Amir bin Asad. Abu Thalib yang ditunjuk sebagai juru bicara Nabi Muhammad langsung menyampaikan khutbah tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka ke kediaman Sayyidah Khadijah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita anak keturunan Ibrahim, hasil tumbuhan Ismail dan berasal usul dari Ma'ad, serta unsur kejadian dari Mudar. Segala puji baginya yang menjadikan kami pemeliharaan rumahnya, pengelola tanah sucinya, dan menganugerahi kita rumah Ka'bah yang dikunjungi, wilayah yang aman, dan menjadikan kita penguasa-penguasa atas manusia, kata Abu Thalib. Selanjutnya, anak saudaraku ini, Muhammad, adalah dia yang tidak diukur seorang pemuda pun dari Quraisy, kecuali dia mengunggulinya dalam kemuliaan, keluhuran, keutamaan, dan akal. Kedati dalam hal harta dia memiliki sedikit, tetapi harta adalah bayangan yang hilang dan pinjaman yang harus dikembalikan. Nabi Muhammad adalah siapa yang hadirin telah kenal keluarganya. Dia melamar Khadijah putri Khuwailid dan bersedia memberi mahar dari harta milikku yang jumlahnya secara tunda sekian dan kontan sekian. Di samping itu, dia, demi Allah, sungguh bakal menjadi berita penting dan peristiwa agung. Khutbah lamaran yang disampaikan Abu Thalib tersebut dibalas oleh Amr bin Asad dengan sebuah perumpamaan. Kata Amr, ini adalah unta jantan yang tidak dipotong atau ditandai hidungnya. Dalam masyarakat Arab, unta berketurunan baik maka hidungnya tidak dilukai. Unta tersebut juga diberi kebebasan mendekati unta betina maupun untuk melanjutkan keturunannya. Sementara unta yang berasal dari keturunan yang tidak terpuji akan ditandai hidungnya. Ia dijauhkan dari unta betina agar tidak melahirkan keturunan yang buruk. Riwayat lain menyebutkan bahwa Warokoh bin Naufal lah yang menyambut khutbah Abu Thalib tersebut. Kata Warokoh, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagaimana yang Anda sebut-sebut. Kita adalah pemuka-pemuka masyarakat Arab dan pimpinan-pimpinannya.
saudara-saudara wajar untuk kemuliaan itu. Keluarga besar pun tidak mengingkari keutamaan saudara-saudara. Tidak juga seorang pun bisa menampik kebanggaan dan kemuliaan saudara-saudara. Kami senang menjalin hubungan dengan saudara-saudara dan menghubungkan diri dengan kemuliaan saudara-saudara. Maka bersaksilah atasku, wahai masyarakat Quraisy, bahwa sesungguhnya aku telah menikahkan Khadijah bin Khuwailid dengan Nabi Muhammad putra Abdullah dengan mas kawin 400 dinar, kata Warokoh bin Naufah. Setelah mendengar perkataan Warokoh, Abu Thalib mengatakan bahwa dirinya senang bila paman Sayyidah Khadijah, Amr bin Asad, juga ikut berkhutbah untuk menikahkan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Bersaksilah atasku bahwa aku telah menikahkan Nabi Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid, kata Amr bin Asad, yang disaksikan para pemuka Quraisy. Dengan demikian, maka Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah resmi menjadi suami istri. Dan dilanjut dengan kisah Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul dan bertemu malaikat Jibril. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Pendapatan tertuat meyakini bahwa hal tersebut terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah menerima wahyu dalam dua keadaan. Pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi kertas dan dikatakan bahwa ini cara paling berat bagi Rasulullah. Kedua, dikatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan seperti manusia biasa, menyerupai seorang laki-laki. Jibril mendatangi dengan berkata, "Iqra" atau bacalah. Turunnya wahyu pertama yang menandai kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad juga diceritakan Munawar Khalil dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad dengan bersandar pada hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah berkata, yang pertama sekali apa wahyu yang dimuliakan pada Rasulullah itu adalah impian yang baik dalam tidur. Beliau tidak melihat impian itu melainkan terang cuaca datang seperti terang cuacanya waktu subuh. Kemudian kepada beliau rasa amat suka bersembunyi atau menyendiri, dan beliau juga menyendiri di Gua Hiro. Maka beliau bertahanus di dalamnya, yaitu beribadah dalam beberapa malam yang bilangannya sebelum beliau kembali pulang kepada ahli keluarganya, dan bersedia untuk yang demikian itu. Kemudian beliau kembali kepada Khadijah lalu mengambil perbekalannya yang seperti itu sehingga datangnya hak atau kebenaran. Sedangkan beliau ada di Gua Hiro, maka datanglah malaikat kepada beliau lalu berkata, "Bacalah." Beliau berkata, "Aku bukan pembaca." Lalu Jibril memegang beliau, lantas memeluknya dengan sekeras-kerasnya sampai payahnya beliau. Lalu Jibril melepaskan beliau lantas berkata, "Bacalah." Beliau berkata, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril memegang beliau lantas memeluknya yang kedua kalinya sampai merasa payahlah beliau. Lalu melepaskan beliau lantas berkata, "Bacalah." Maka beliau berkata, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril memegang beliau lantas memeluk beliau dengan sekeras-kerasnya, kemudian melepaskan beliau lalu berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari darah yang beku. Bacalah olehmu dan Tuhanmu Maha Mulia yang mengajar
manusia dengan pena, mengajar manusia tentang barang yang ia belum ketahui. Bunyi wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Terputusnya wahyu pada awal periode Mekah. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, sebagaimana firman Allah, Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Dalam proses turunnya wahyu tersebut, terdapat selang waktu beberapa hari antara wahyu pertama dan wahyu berikutnya. Abdurrahman bin Abdul Karim mengatakan dalam sejarah terlengkap Nabi Muhammad, dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya, Nabi Muhammad menganggap selang waktu tersebut sebagai tanda bahwa wahyu telah terputus. Terputusnya wahyu tersebut terjadi setelah 3 wahyu pertama, yakni 5 ayat surat Al-Alaq, 9 ayat surat Al-Qalam, dan 10 ayat surat Al-Muzammil. Pendapat lain menyebutkan ada 10 wahyu. Kondisi tersebut membuat Rasulullah bersedih. Setelah sekian lama wahyu terputus pada awal periode Mekah, beliau begitu ingin bertemu dengan malaikat Jibril. Menurut riwayat Imam Bukhari, Jabir bin Abdullah bin Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah bersabda tentang masa-masa turunnya wahyu. Ketika tengah perjalanan, aku mendengar suara dari langit. Aku menengadahkan pandanganku. Ternyata sosok malaikat yang datang kepadaku di Gua Hiro tengah duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Aku pun merasa takut padanya dan bergegas pulang. Aku berkata, selimutilah aku. Allah lalu menurunkan firman-Nya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa atau menyembah berhala. Quran Surat Al-Mudaththir 1-5. Dan ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad. 1. Kitab suci Al-Quran. 2. Isra Miraj. 3. Air susu melimpah. 4. Dada dibelah. 5. Membelah bulan. 6. Meramalkan istri. 7. Pelindung tubuh dengan petir. 8. Air mengalir dari jari Nabi Muhammad. 9. Hanya sedikit makanan namun cukup untuk banyak orang. 10. Mengenyangkan banyak orang dengan susu 1 gelas. 11. Doa meminta hujan. 13. Kerikil hidup. 14. Pelepah kurma menangis. 15. Lolos kepungan dari Gua Sur. 16. Selamat dari racun. Dan 17. Memiliki sifat terpuji. Baik, sekian saja dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.